Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang proyek kami itu model konteks protokol MCP berbasis web core. Yang akan dipresentasikan oleh Mas Rehan Zahwan dan juga Egy Ini Alfansyah. masih ada, Mak. Nasi. Next, yang Nah, pertama ini sini masih ada ada nggak? latar belakang masalah. Di latar belakang masalah ini ada empat. Yang pertama ada model AI, LMM, umumnya hanya mengandalkan data statis atau hasil training. Yang kedua, AI tidak memiliki akses langsung ke data web terkini, jadi ini yang latar belakangi kenapa adanya MCP tadi. Yang ketiga ada integrasi web atau API ke AI yang sering dilakukan secara manual, belum adanya otomisasi. Terus tidak adanya standar baku untuk menghubungkan AI dengan tools eksternal. Nah, selanjutnya tuh ada juga hal yang membatasi kemampuan AI dalam pengambilan keputusan konteks aktual. Nah, masalah utama AI modern bukan pada kecerdasannya, tetapi keterbatasan konteks dan data real time yang sering terjadi. Next, di sini ada ilustrasi masalah NXM dan juga peran MCP. Yang pertama, sebelum menggunakan MCP gitu ya, biasanya tuh kayak misalnya Drive, habis itu atau penyalain itu dia menggunakan unique API gitu untuk kayak LM. Tapi kalau misalnya ada MCP, nah MCP ini tuh sebagai jembatan penghubung antara LMM dengan juga API kayak Drive, kayak yang lain-lain lah. Itulah kegunaan dari MCP di sini. Nah, next, di sini ada konsep dasar model konteks protokol. Nah, MCP ini itu adalah protokol terbuka untuk menghubungkan AI dengan tools eksternal, nah yang berfungsi sebagai jembatan konteks antara AI dan juga dunia nyata. Nah, AI dapat memanggil tools tanpa hard coding integrasi dan juga konteks eksternal dikirim secara terstruktur dan juga terstandar. Nah, MCP ini mendukung arsitektur modular juga scalable. Nah, dengan SCP, AI tidak lagi berdiri sendiri, tapi menjadi agen yang bisa berinteraksi dengan lingkungan. Next, di sini ada masalah yang akan diselesaikan oleh MCP. Yang pertama, AI tidak bisa melakukan web crawling sendiri. Jadi, AI itu tidak bisa mengakses internet secara mandiri biasanya. Terus AI tidak bisa juga memanggil API secara langsung. Terus yang ketiga ada integrasi custom yang sulit dipelihara. Terus ketergantungan pada developer yang sangat tinggi. Dan selanjutnya ada sulit dikembangkan ke banyak tools. Nah, MCP ini hadir untuk menyederhanakan semua masalah tersebut dan juga menstandarkan seluruh proses ini. Next, ini ada pengenalan MCP Web Core. Nah, MCP Web Core ini adalah implementasi dari MCP berbasis Node.js yang mana akan berfungsi sebagai MCP server dan juga CLI tools yang akan mengizinkan AI melakukan web scraping, API request, pencarian Google, download file, dan lain-lain, dan juga mendukung penggunaan oleh AI agent maupun manusia. Tools ini menjadi perantara antara AI dan juga internet. Next, tujuan dari dan juga manfaat proyek ini adalah mengimplementasikan konsep MCP secara nyata, menyediakan tools integrasi web untuk AI, meningkatkan konteks AI dengan data yang real time, menunjukkan penerapan AI berbasis tool usage, dan juga mendukung pembelajaran AI agent dan juga sistem cerdas. Nah, proyek ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual. Nah, di sini adalah arsitektur dari MCP. Jadi pertama-tama, OS MCP itu tuh MCP lain tuh bersifat sebagai cloud, EDS dan juga tools. Nah, yang dimana di sini tuh dia akan dibagi beberapa server. Pertama ada MCP server A, MCP server B, MCP server C, yang mana mereka tuh merupakan MCP protokol yang akan menarik lokal data dari store A, lokal data dari store B, dan juga internet secara service remote. Selanjutnya di sini juga ada flowchart arsitektur web core. Nah, arsitektur web core ini itu pertama user atau MCP host, selanjutnya mereka akan masuk kepada servers dan akan terhubung dengan tools header seperti web page, API Google Search, Smart Command ataupun file. Nah, mereka akan terhubung ke sana. Next, next mungkin fitur utama dari MCP ini ada empat fitur. Pertama, web page yaitu adalah mengambil konteks halaman web dan juga mendukung HTML data dan juga teks dan juga readability. Terus ada Fed API yaitu request ke REST API. Terus ada Google Search untuk pencarian web berbasis Google API yang mana akan dilakukan di AI itu sendiri. Terus ada Smart Command yaitu komen fleksibel dan juga adaptif.
Hasilnya ada juga download file untuk mengunduh file dari web melalui AI tersebut. Next, mungkin teknologi yang digunakan pertama ada Node.js sebagai runtime utama, TypeScript untuk type safety, terus ada Puppeteer untuk web scraping dinamis, juga Coggle Custom Server API, CLI dan MCP Protocol Interface. Nah, pemilihan teknologi juga menyesuaikan kebutuhan web modern pada saat ini. Next, mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Rehan Zahwan Saleh. Silakan, Mas. Oke, eh, untuk alur kerja sistemnya itu eh, kita normal ya, seperti AI mengirim request ke MCP. Oh sorry, sebelumnya ini harusnya ada user kirim request ke AI, lalu AI memilah atau mengolah, lalu ketika AI apa namanya tidak memiliki kapasitas dalam solve apa yang diminta oleh user, maka AI mengirim request ke MCP. Nah, selanjutnya MCP memanggil fungsi web curl yang dimana fungsi ini adalah untuk mencari informasi yang eh, user minta itu berada di internet. Karena kan database real time itu sendiri kan ada di internet ya. Lalu yang ketiga, web curl-nya menggunakan apa? Web curl-nya menggunakan base yang kita namakan Puppeteer. Nah, Puppeteer ini salah satu dari apa banyaknya aplikasi ya, salah satunya Puppeteer, ada Playwright dan sebagainya untuk API handler yang dimana ini berjalan di atas web curl. Lalu selanjutnya setelah API handler berjalan, data web diambil dan proses. Nah, ini sebenarnya proses dari scraping. Proses dari scraping diolah melalui MCP dan hasilnya dikirim kembali ke AI. Karena AI itu adalah generatif, jadi kita bisa mengirim dengan format tertentu. Nah, untuk dari MCP Webclaw sendiri, dari apa arsitekturnya, kembaliannya adalah menggunakan JSON. Nah, selanjutnya yang keenam itu AI menggunakan data sebagai konteks baru. Jadi kan di chat itu pasti kan AI ada namanya data chat ya, data chat. Nah, itu bisa digunakan sebagai konteks baru terus oleh AI dan itu dijadikan base RIG untuk apa namanya untuk chat yang akan dibuat di selanjutnya. Nah, next. Nah, implementasi dan setup ya ini tergolong cukup mudah karena kita bikinnya itu nggak terlalu apa friendly user lah intinya friendly user sekali yang dimana kita cuma clone repository MCP Webcurl terus apa kita install dependensi menggunakan npm karena ini base-nya Node.js ya. Jadi kita harus menggunakan install Node.js terlebih dahulu lalu build project. Setelah build project konfigurasi file MCP di situ ada env environment-nya harus disetting dan sebagainya, lalu menjalankan MCP server atau CLI mode. Nah, ini biasanya langsung udah berjalan sih setelah build itu langsung berjalan. Next. Nah, ini seperti ini ya, instalasi sistemnya git clone, npm install, run build, dan run start. Nah, itu aja sih. Next. Oke, selanjutnya di advance apa fitur advance dari MCP Webcrawl sendiri itu adalah CLI usage-nya. Nah, kalau MCP kebanyakan kan tidak mau menyediakan CLI usage. Nah, itu tidak bisa digunakan oleh aplikasi-aplikasi non agentic AI. Jadi ini bisa digunakan karena adanya CLI usage itu eh, aplikasi ini bisa digunakan di non agentic AI kayak gitu. Oke, next. MCP server usage seperti tadi ya jalankan npm jalankan dengan npm terus setelah terhubung kita setting apa kita setting MCP servernya nanti akan dicontohkan seperti apa cara setting MCP di agentic AI lalu nanti secara otomatis terus akan dipanggil oleh AI agent yang dimana kalau AI agentnya butuh ya nanti dipanggil
MCP toolsnya seperti itu. Oke, next. Nah, ini apa sebenarnya untuk Webgrow sendiri itu adalah project yang sudah yang ada ya, yang ada dan cepat sekali di listing oleh beberapa provider MCP yang besar, provider raksasa lah. Intinya kita diajak kerjasama gitu lebih tepatnya. Kalian bisa coba lihat di apa di search engine, ketik aja kayak MCP Web Curl gitu. Nah, itu nanti munculnya by Rise. Nah, itu adalah MCP buatan kami. Dari sana ada beberapa website yang pertama itu ada Glama ya. Glama ini adalah satu website yang dimana dia provider pertama pertama yang menyediakan MCP berbagai macam tools MCP. Salah satunya adalah MCP Webcam ini ada di eh, apa namanya ditaruh di marketplace mereka gitu. Selanjutnya ada Loophub, lalu ada MCP Plain, Playbooks, MCP Market, MCP Container, dan AI Base. Nah, ini adalah contoh output dari MCP ya. Jadi kalau ada input pasti ada output. Nah, kalau dari output sendiri itu berbagai macam. Nah, itu kan di MCP sendiri terdiri dari banyak tools ya, yang dimana tools tadi sudah disebutkan oleh Mas Egi. Ada 5, web page, Fetch API, Google Search, Smart Command, lalu download gitu. Jadi sudah ada tools-toolsnya yang di dalam satu MCP, dan itu ada teks, outputnya ada teks, ada JSON, ada Google Search, itu daftar hasil berupa JSON juga. Nah, format ini itu bisa membantu agentic dalam apa namanya dalam membuat atau mengolah jadi generatif LLM, sorry, jadi large language model seperti itu. Oke, next. Nah, kelebihan sistem dan tantangan resikonya. Jadi kelebihannya itu ya pastinya karena keterbatasan AI sendiri itu kan tidak memiliki kapabilitas untuk mencari data secara real time ya. Jadi kan kalau misalnya si AI-nya nggak tahu, otomatis kan dia nggak tahu carinya di mana. Sedangkan source terbesar real time saat ini adalah pastinya dari internet, dari web akses. Kalau misalkan programmer kalau misal nggak tahu kan larinya ke Stack Overflow. Kalau misalnya desain, nggak tahunya lari ke mungkin ke Figma atau ke Elevanto dan sebagainya seperti itu. Lalu yang kedua ada modular dan extensible. Maksudnya ini ada apa? Maksudnya itu mudah untuk diinstal, mudah untuk digunakan, mudah untuk apa mencapai hasilnya. Yang ketiga itu support CLI dan server ya. Jadi kalau misalnya ini mau dijadikan apa MCP server yang dimana diakses banyak diakses pribadi maupun per orang maupun apa secara ramai-ramai gitu. Maksudnya ada beberapa klien, beberapa user itu bisa sangat bisa sekali. Itu bisa digunakan untuk robust seperti itu. Jadi lebih advance lah. Nah, untuk tantangannya ini perlu application eksternal. Jadi kan untuk search-nya kita menggunakan Google Search. Nah, dari Google Search sendiri itu menyediakan 100 query search per hari gratis gitu. Jadi kita pakai yang gratis lah untuk search-nya gitu. Lalu yang ketiga risiko keamanan. Nah, risiko keamanan itu maksudnya jika data-data yang dihasilkan oleh agentic AI itu terekspos oleh publik gitu. Ini kan karena di MCP sendiri itu kan bisa create CRUD lah, create, read, update, delete untuk ke webnya gitu. Nah, kalau misalnya terekspos ke publik ya jadi risiko keamanan juga gitu. Nah, itu sudah dibahas di GitHub-nya. Nanti akan diberitahu. Oke, nextnya itu eh, apa kinerja ya, kinerja bergantung koleksi dan resource. Nah, kalau resource ini maksudnya apa? Resource itu maksudnya dari
PC-nya. Misal dari komputernya misalnya kurang bagus nih, RAM-nya kecil atau enggak CPU-nya juga kurang mumpuni. Nah, itu akan memperlambat kerja MCP itu sendiri. Begitu. Next. Oke, use case dari implementasi nyata. Misal, jadi penggunaan MCP ini itu bisa digunakan saya tadi kan udah bilang di non-agentic AI juga bisa. Misal ini chatbot dengan konteks web real time. Jadi kalau misalnya si chatbot ini butuh butuh data yang sekarang real time, sekarang kan udah banyak nih seperti ChatGPT, Cloud dan sebagainya itu sudah scraping web gitu. Untuk kedua, itu monitoring berita. Nah, misalnya nih kita mau bikin sebuah web menggunakan agentic AI. Nah, agentic AI itu kan nggak bisa tahu ya data dapat dari mana kalau bukan dari internet kayak gitu. Nah, MCP itu bisa digunakan untuk menghubungkan itu antara AI agentic ke internet, dunia internet. Selanjutnya si data eksternal. Jadi kalau misalnya data eksternal itu seperti misal kita kalau pernah dengar istilah scraping data ya, scraping data. Misal kita mau listing toko mau listing sepatu di toko online gitu. Nah, itu bisa menggunakan MCP Worker ini. Jadi, itu bisa dimasukkan ke dalam listening AI-nya. Nah, ini contoh-contoh yang lain seperti mengambil isi artikel berita, mengakses API data publik, mengunduh file PDF. Nah, itu fiturnya juga ada. Melakukan pencarian otomatis itu juga udah tadi udah dijelasin, lalu memberikan data konseptual ke AI. Oke, next. Oh, Oke, baik, ini nextnya kasih pakai si jenis AI yang kami gunakan. Yang pertama adalah knowledge representation. Itu Webcom mengekspos capability sebagai tools MCP dengan skema atau kontrak yang eksplisit. Ini menjadi representasi pengetahuan bagi agen tentang apa yang bisa dilakukan, parameter apa yang tersedia, dan juga bagaimana dan juga hasil yang dikembalikan. Nah, contoh fitur di web itu seperti daftar MCP-nya kayak Pet Web Page tadi, kayak Pet API, Google Search, Smart Comment, download file, dan juga sebagainya tadi yang telah dijelaskan oleh saudara saya itu Mas Rehan Zawan tadi. Terus ada yang kedua, ada kita juga memakai Natural Language Processing, yang dimana terdapat pemisahan bahasa pada Smart Comment, deteksi bahasa, dan juga opsional dan terjemahan serta pemetaan instruksi bebas menjadi aksi atau Fed Basis Search. Nah, di sini tuh ada smart comment-nya tuh ada language detection atau fun means plus optional translation dan plus query increment atau heuristic. Nah, itu contoh dari fitur web core kalau misalnya di natural language processing. Nah, terus ada automatic planning. Nah, web web buat apa walau bukan planner RL tapi web planner itu juga membantu perencanaan langkah pada agen itu menyediakan primitive action yang dapat dirangkai dari mulai dari search, kunjungan URL, terus ekstraksi, terus unduh. Nah, smart comment juga melakukan routing yang otomatis berdasarkan intent. Nah, contohnya tuh kayak skenario berantai. Jadi mulai dari Google Search, terus dia di feed web page-nya gitu, kayak multi page atau switching, terus di download filenya, terus dibikin ringkasan analisisnya oleh agent. Lalu ntar akan ditampilkan. Oke, next. Next ini kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah MCP Workflow tuh memperluas kemampuan AI. Terus AI dapat mengakses web secara terstruktur. Terus MCP menjadi fondasi agen AI modern karena dia juga ini ya sebagai jembatan dari antara internet dan juga AI. Terus proyek ini relevan untuk sistem kerja dasar di masa depan. Eh, Oke, mungkin segitu saja untuk presentasi kami. Mungkin Mas Raihan Zaman Saleh akan melihatkan proyek tersebut. Silakan, Mas. Oke, jadi kita next step ya ke apa implementasi dan penjelasan dari materi tadi. Oke, yang saya share screen dulu. Oh, belum di sharing screen.
Coba Mas, udah Mas. Oke, oke. Sebentar. Oke, sudah muncul ya. Sudah Mas. Oke. Jadi kita mulai dari pengenalan MCP Webgl tadi. Tadi kan dalam materi tadi kan dibilang kalau MCP Webgl ini udah udah banyak ya di listing ya. Jadi kalau misalnya bagi yang pengen tahu MCP Webgl kayak gimana, tinggal cari aja MCP Webgl kayak gini, nanti akan muncul muncul project-projectnya gitu. Nah, ini ada yang sudah mereview bagaimana MCP Webgl itu sebenarnya bermanfaat atau tidak gitu. Nah, kita akan review dulu di GitHub-nya. Nah, GitHub-nya ini untuk apa namanya? Untuk pengelolaan branch dan code-nya itu semua ada di sini ya. Jadi kita udah apa namanya? Udah ada yang fork ya. Jadi untuk web ini, jadi untuk project ini itu sudah sudah update secara terus menerus. Jadi kita terus membuat karena tools AI ini berfungsi untuk mempermudah agentic AI itu sendiri. Nah, ini untuk dari arsitekturnya cukup simpel ya. Jadi one for all jadinya satu MCP untuk semua fitur kayak gitu. Konsepnya kayak gitu, one for all. Oke. Oke, mungkin kita langsung ke apa? Ke penggunaannya, contoh penggunaan. Jadi di sini kita udah ada eh, VS Code ya. Menggunakan VS Code yang dimana kita akan coba untuk mempraktekkan bagaimana MCP itu bekerja. Nah, kita akan menggunakan agentic AI namanya KiloCode. Nah, agentic KiloCode itu apa? KiloCode adalah salah satu agentic AI yang dimana mempermudah kita untuk melakukan coding ya. Jadi kita itu codingnya dibantu AI. Contohnya kayak gimana? Misal, kita akan membuat sebuah HTML. Buatkan saya HTML simple tapi contohnya kayak gini aja simple. Maka si agentic AI ini akan bekerja dan dia akan mengeditkan membuat eh, membuat file atau code sesuai dengan apa yang kita minta seperti itu. Ini biasa dipanggil kalau misalnya programmer yang seperti ini dipanggil vibe coder ya. Jadi dia coding tapi eh, bahasanya pecut AI gitu. Kita menggunakan AI yang dipecut-pecut untuk disuruh bekerja. Gitu. Dan makan gaji buta lah. Bukan gaji buta sih nggak digaji. Oke, nextnya ini coba nih ini udah dibuat sama si agentic AI-nya. Nah, kita coba cek kayak gimana hasilnya. Ini. Nah, jadi ini hasil dari hasil dari agentic AI itu tadi. Nah, kira-kira begitu. Kira-kira bagaimana agentic AI itu bekerja dalam dunia coding itu seperti itu. Jadi kita ada penyebutan baru namanya vibe folder. Gitu. Untuk setting MCP-nya, sorry, MCP-nya di sini. Jadi ini sudah ada. Ntar ini kita di, di, di format dokumen sudah ada untuk web curl-nya, settingnya sudah ada di GitHub ya. Nanti bisa tinggal dicomot aja dan dipasangkan ke MCP list gitu. Kalau sudah dipasangkan ke MCP list, nanti tinggal pakai dan nanti akan projectnya itu akan ada di list ini. Gitu. Sekarang kita coba
Kita coba langsung ke implementasi. Setelah itu kita akan review bagaimana arsitektur coding dari project MCP ini bekerja. Mas, Kita waktunya, ambil case. Mas, waktunya tinggal 10 menit lagi, Mas. Oh iya, Hmm. kita ambil case di mana kita coba untuk mencari apa namanya, mencari sesuatu yang sekiranya real time. Misal market crypto, kita coba tanpa menggunakan web crawler ya. Ini kita matikan dulu. Ini udah matikan ini sekarang. Oke. Coba carikan saya data market crypto per tanggal 30 2020. Cukup simpel, tapi 2000, ini adalah real nyata. Kenapa? 2025, 2025 nggak sih? Oh ya, 2025 Hmm. bulan 6 besok 2025. Besok Ini katanya apa? tadi. Ya, besok lusa, besok lusa. Heeh. Nah, ini Oh iya, dia nggak eh, execute dia. nah, kalau misalnya apa tanpa web curl itu pasti dia minta kita buat curling secara manual. Maksudnya apa? Maksudnya ya kita diminta untuk menjalankan ini ya kita get manual gitu ya, nggak bisa secara otomatis untuk mengambil data itu tadi. Nah, dengan adanya Baker, mari kita coba salah satu fiturnya ya. Fiturnya kan untuk mengambil real time ya. Jadi ya ya kita coba satu aja ya dari itu tadi. Sebenarnya kita bisa coba banyak, cuma apa? Cuman kita coba satu aja, satu fitur. Ini Nah, kita coba paste lagi dengan menggunakan fitur MCP Worker on ya. Oke. Itu tidak ada apa settingan lain kecuali turn on dan turn off MCP Worker. Nah, ini sudah muncul. Dia akan mencari lewat Google Search pertama, dia udah dapat searchingnya, baru dia akan fetching data. Nah, ini fetch specific price data from identified source. Nah, source-nya dapat dari mana? Source-nya dapat dari Google Search. Nah, ketika error, dia akan belajar errornya kenapa. Nah, ini baru bisa running. Nah, seperti itu. Itulah agentic AI ya. Jadi dia belajar dari kesalahan sebelumnya. Oke, sudah dapat semua. Kita lihat. Nah, ini fetch lagi. Nah, gitu kita mengambil data yang dimana datanya itu real time tanpa di di get secara manual ya. Kalau tadi kan manual sekali ya, manual gimana kita harus get dan sebagainya kayak gitu. Ya sambil menunggu kita mungkin bahas sedikit arsitektur ya, arsitektur dari ini sendiri dari project ini. Untuk project ini menggunakan Node.js yang dimana terdiri dari banyak sekali file-file untuk eh, indexing ya, lebih tepatnya bahasanya itu indexing indexing apa namanya, indexing tools itu banyak sekali. Cukup kompleks project ini yang dimana bisa build atau menyatukan beberapa tools tadi gitu. Jadi di sini untuk REST client ini adalah fungsi dari yaitu tadi untuk fetch API, fetch web page dan sebagainya itu ada di REST client. Nah, yang translate adalah fungsi di mana modul untuk smart command ya, smart command untuk apa namanya, menerjemahkan dari bahasa yang manusia menjadi bahasa AI kayak gitu. Oke, itu adalah simpelnya sih. Tapi di sini cukup banyak juga ya untuk dijelaskan ya. Dari perform fetch dan sebagainya itu sangat-sangat detail sekali untuk dijelaskan. Mari kita cek.
Nah, ini kita sudah dapat datanya tanpa curl lagi, tanpa apa, tanpa curl secara manual gitu. Nah, untuk pencarian ini ada rangkuman pergerakan 87.800 harga BTC, harga Bitcoin tergelincir. Nah, itu adalah data real time. Nah, data real time. Untuk buktinya kayak gimana? Buktinya tinggal ya search aja. Kayak gitu. Kalau tidak ada besaran harga. Nah, ini benar kan? Harga naik ke 87, harga Bitcoin tembus dan sebagainya. Ini semua ada di apa? Ada di apa? Data real time gitu. Ethereum dan sebagainya berita penting. Nah, ini ada sentimen pasar apa The Fed mengenai pemotongan. Nah, ini semua didapat secara real time. Gitu. Data ini diambil dari berita itu tersedia untuk 30 Desember 2025. Seperti itu. Itu adalah salah satu contohnya. Mungkin itu aja Pak untuk ya, implementasi ya, showcase dari bagaimana MCP Webker bekerja. Itu sekian, terima kasih.